Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini ya. Nah ini kan populasi ini pasti dia punya apa namanya itu rata-rata ya, variansi dan simpanan baku. Ya. Nah dalam menghitungnya sudah kita pelajari sebelum UTS ya. Nah sekarang coba kita gunakan Excel ya untuk menghitung ini ya. Gunakan Excel. Oke. Excelnya apakah sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Nah, oke, data yang tadi anggota populasi kita pindahkan ke sini ya. 78, 60, 60, 54 dan 48 ya, kilogram ya. Nah, rata-rata ya. Let's nih. Nah, jadi kita punya rata-rata populasi 60 kilogram ya. Variansi ya, per titik P. Kurung buka. Ini kurung tutup. Nah, variansinya 100,8 kilogram per 2. Ya. Bahan baku ya, itu adalah akar ya, dari variansi ya, 10,04 kilogram. Nah, ini hasil-hasilnya. Kita pindahkan ke yang tersebut. Ya. Nah, di sini diperoleh ya, rata-rata 60 kilogram. Ini variansi 100,8 kilogram per 2. Simpanan baku 10,04 kilogram. Ya. Ini adalah namanya rata-rata populasi. Ini namanya adalah variansi populasi. Kemudian, nah ini adalah simpangan baku populasi. Ya. Nah, jadi kita berangkat dari populasi yang diketahui. Ya. Nah, tentu saja populasi itu mempunyai parameter-parameter. Ya. Ada di sini rata-rata, variansi, simpangan baku. Ya. Nah, kemudian ya, gara-gara kita melakukan sampling dengan ukuran tertentu, ya, akhirnya kita mempunyai data baru berupa distribusi sampling. Ya, jadi di sini dilakukan sampling ya, dengan tanpa pengembalian dengan ukuran sampel. Ini yang kita lakukan tadi. Ya. Nah, gara-gara sampling ini, ya, kita mempunyai data baru berupa distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, data baru itu yang ini, yang hasil olahan data kita tadi. Sebentar ya, yang ini. Nah, ini. Nah, inilah apa namanya itu distribusi. Ini adalah data baru yang kita miliki. Ya. Nah, ini data baru yang kita miliki sebagai hasil sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Ya. Jadi ingat, tabel ini muncul, ya, data ini muncul ya dari hasil sampling tadi. Ya. Nah, ini kita copy paste.
Ini kita anggap sebagai data baru. Ya. Data baru sebagai akibat sampling. Ya. Ini kita copy paste. Ya. Kita paste ke nih. Ya. Nah, ini sebagai akibatnya. Ya. Kita memiliki data baru. Ya. Berupa distribusi sampling rata-rata. Ini data baru kita. Namanya adalah distribusi sampling rata-rata. Ini namanya. Ya. Nah, karena kita mempunyai data baru seperti ini, akibatnya apa? Ya, akibatnya akan ada rata-rata untuk ini, akan ada variansi untuk ini, akan ada simpangan baku untuk ini. Ya. Nah, rata-rata ya dari distribusi sampling ini adalah ya lambangnya gini ya. Perhatikan kan jangan sampai salah dalam menggunakan lambangnya ya. Lambangnya adalah mu ya subscript rata-rata. Nah, lambangnya gini. Ini. Nah, ini berapa besarnya nanti ya. Nah, kemudian dia juga bukan hanya punya rata-rata ya, punya juga variansi ya. Punya juga variansi. Ya. Nah, lambangnya bagaimana? Ya. Lambangnya sigma kuadrat X bar. Ini lambangnya. Ini berapa? Ya, kita hitung. Ya. Nah, tapi punya juga simpangan baku. Ya. Ya, simpangan baku lambangnya ya, sigma lip X bar. Kalian perhatikan perbedaan lambangnya. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, kan perhatikan bedanya lambang antara rata-rata populasi, lihat lambangnya begini. Ya. Lihat ya. Ini kan jangan sampai salah dalam menggunakan lambangnya. Nih. Ini lambang untuk rata-rata populasi. Ya. Nah, ini lambang untuk rata-rata distribusi sampling rata-rata. Rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya, lambangnya begini. Nah, kemudian lihat ini. Ya, ini lambang untuk variansi populasi. Lambangnya begini, variansi populasi. Nah, ini lambang untuk variansi dari distribusi sampling rata-rata. Lambangnya begini. Hati-hati ya. Nah, kemudian bandingkan ini lambang untuk simpangan baku populasi. Nah, sekarang lambangnya begini, simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata. Ya, lambangnya begini. Ya, jadi kalian perhatikan ada 6 lambang yang berbeda. Ada 6 lambang yang berbeda.
Nah, kemudian ya, bagaimana cara melahirkan angka ini? Bagaimana cara melahirkan angka ini? Bagaimana cara melahirkan angka ini? Ya. Nah, tentu saja cara melahirkannya berbeda. Ya. Cara melahirkan angka yang ini itu berbeda dari yang ini. Itu beda. Ya. Nah, cara melahirkan angka yang ini itu berbeda dengan cara melahirkan angka yang ini. Ya. Cara melahirkan angka yang ini berbeda dengan cara melahirkan angka yang ini. Ya. Bedanya dari apa namanya itu? Bedanya di mana? Bedanya adalah dari sumber sumber datanya. Ya. Nah, kalau yang ini sumbernya dari tabel ini. Ya. Ketiga angka ini sumbernya dari tabel ini. Ya. Dari tabel anggota populasi. Nah, tapi kalau yang ini sumbernya mana? Nah, sumbernya itu adalah dari ini sumbernya. Sumbernya dari distribusi sampling rata-rata. Ya, jadi beda sumber, ya, beda sumber. Tapi caranya sama, ya, cara menghitungnya sama. Beda sumbernya, sumber datanya. Ya. Nah, ini berapa? Ya. Nah, pengolahannya ada di sini, pengolahannya. Sebentar tadi pengolahannya nanti kita bahas juga pengolahannya, ya. Nah, pengolahannya ada di sini. Pengolahannya ini nih. Nah, ya. Ini pengolahannya. Nah, ya. Dengan pengolahan ini akan dihasilkan ya rata-rata dari distribusi sampling rata-rata akan dihasilkan variansi dari distribusi sampling rata-rata dan simpanan baku dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Tapi untuk sementara ini kita tidak membahas dulu cara mengerjakannya. Ya. Kita fokus dulu ke hasilnya seperti ini. Ya. Kita fokus dulu ke hasilnya. Jadi kita tunda mengenai detailnya. Detail mendapatkan akhirnya dari mana itu belakangan, ya, supaya nggak gagal fokus. Jadi kita fokus ke hasilnya. Ya. Terlebih dahulu kita fokus ke hasilnya. Jadi kalau kita apa namanya itu kita salin hasilnya, ya. Kalau kita salin hasilnya, sebentar. Kita pindah ke Microsoft Word, kita salin hasilnya. Ya. Nah, yang ini 60 kg hasilnya. Ini hasilnya adalah berapa? 16,8 ya. Hasilnya 16,8. 16,8 kilogram pangkat 2. Ya. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4,10 kilogram. Nah, ya. Itu hasilnya. Nah, kita kan membahas keterkaitannya kan tadi ini. Nah, bagian keterkaitannya ada parameter populasi. Nah, ini yang saya berikan warna kuning. Bagaimana keterkaitan antara ini ya dengan apa? Parameter distribusi hasil sampling ya. Nah, dengan ini nih keterkaitannya bagaimana? Keterkaitan yang kuning ini dengan yang ini. Keterkaitannya seperti apa? Ya. Nah, ini saya dapatkan dulu. Nah, ternyata di antara angka-angka ini ada keterkaitannya. Ya. Jadi ada keterkaitan antara parameter populasi dengan parameter distribusi sampling. Ya. Nah, keterkaitannya itu adalah seperti ini. Keterkaitannya. Keterkaitannya, sebentar ya, saya copy paste saja dari sini. Nah, ini ya. Nah, ini keterkaitannya.
keterkaitannya. Kita copy paste. Nah, berkaitan. Nah, ya. Berkaitan seperti ini. Ya. Nah, coba kita verifikasi ya, kita verifikasi. Sebagai contoh, ini nih, ya. Kita kan tadi sampelnya tanpa pengembalian, ya. Ternyata rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu sama dengan rata-rata populasi. Ya, kita lihat nih, ya. Ini 60 kg ini adalah rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, ternyata ini sama dengan rata-rata populasi. Lihat, ini 60 kg. Nah, ternyata sama. Ya. Padahal cara melahirkan angkanya beda. Ya. Cara melahirkan angkanya beda, tapi hasilnya sama ternyata. Ya. Mu X bar sama dengan mu. Ya. Nah, temuan ini ya itu diberikan nama. Ya. Temuan ini diberikan nama. Ya. Berupa satu kalimat seperti ini. Nah ini, ya. Dikatakan bahwa X bar ya yang dirumuskan dengan cara seperti ini merupakan penaksir tidak bias ya bagi rata-rata populasi. Ya. Jadi rata-rata seperti ini ya, bisa dijadikan suatu estimator ya. Bisa dijadikan suatu penaksir ya, penaksir yang tidak bias untuk rata-rata populasi. Ya. Itu maksud yang pertama. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Ya, kita verifikasi ya. Yang kedua ini nih, lihat ya. Coba kita hitung ya, kita hitung ya. Nilai ini ya dengan rumus ini ya. Rumus ini kan menunjukkan keterkaitan ya, rumus ini kan menunjukkan keterkaitan. Coba kita hitung ya. Ini kita hitung. Kita hitung variansi dari distribusi sampling rata-rata. Nah, ya. Berapa? Ya. N besar adalah banyaknya anggota populasi. Ya, ada 5. Ya, anggota populasi ada 5. N-nya adalah ukuran sampel. Ya. 3 ukuran sampelnya. N besar 5 dikurangi 1 ya. Dikali ya. Ini adalah variansi populasi ya. Variansi populasi itu berapa tadi? Variansi populasi nah ini 100,8 ya. 100,8 ya. Kilogram pangkat 2. Nah, ya. Dibagi ukuran sampel 3 gitu kan. Nah, ini kalau dihitung ya adalah 5 kurang 3 ini kan 2 ya, 2/4 ya, 2/4 setengah dikali 1/3 1/6 jadi ini 6 di sini ya. Kemudian ini 100,8 kg pangkat 2. Nah, coba ini kalau dihitung berapa nih? Ya, 100,8 dibagi 6 berapa? 100,8 dibagi 6 berapa? Coba dihitung. 16,8, Pak. 16,8 kilogram pangkat 2. Coba kita periksa, sama nggak dengan temuan yang tadi? Ini kan dengan rumus ini dapat 16,8. Nah, sebelumnya gimana nih? Nah, ini. Sama. Ya. Nah, untuk ininya apa namanya itu?
Simpangan bakunya ya gimana? Coba kita verifikasi ya. Kita verifikasi. Ini simpangan baku. Nih. Ya, sama dengan ya. Simpangan baku apa namanya itu populasi, simpangan baku populasi berapa tadi ini? 10,04 ya. 10,04 kg dikali akar ya. N besar dikurangi N kecil. N besar ukuran populasi 5 ya. Dikurangi ukuran sampel 3 dibagi ukuran sampel 3 dikali ukuran populasi dikurangi 1. Ya. Nah, 1 kilogram. Ya. Nah, ini kalau dihitung ya adalah ini 5 dikurangi 3 2 kan? 2/4 ya. 2/4. 2/4 setengah ya, 1/6, akar 1/6 ya, akar 1/6. Di sini adalah 10,04 dibagi akar 6. Nah. Ya. Nah, ini kalau sudah hitung ya, itu akan mendapatkan hasil ini ya. 4,1 ya. 4,1. Nah, itu sama. Nah, jadi di sini kita sudah memverifikasi apa namanya itu ini ya, ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah kita verifikasi ya. Nah, dengan cara yang sama sudah bisa mendapatkan ini juga ya. Bisa memverifikasi ini juga ya. Nah, coba pertanyaannya adalah ya, tadi yang masih terhutang ya, yang belum kita lakukan adalah ini dapat angkanya dari mana sih? Ya, tadi kan saya bilang ini kan kita tunda dulu ya. Maksudnya kita fokus dulu ke hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita pelajari ini jalannya gimana sih bisa dapatkan angka ini ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa hasil ini ya diperolehnya berdasarkan data baru ini nih. Ya, data baru berupa distribusi sampling rata-rata. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kita bahas ya, detailnya gimana. Nah, jadi caranya begini. Nah, ini ya. Nah, ini data mentahnya ya. Data baru ya, maaf, data baru sebagai hasil sampling yang tadi ya. Sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Nah, jadi hasilnya seperti ini dianggap sebagai data baru ya. Nah, data baru ini mempunyai rata-rata, variansi dan simpangan baku. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, ini di tabel ini kita bahasnya ya. Jadi tadi data tadi disalin, ini 2 kolom pertama ya disalin begini. Nah, kemudian kita hitung dulu rata-rata ya. Caranya gimana? Nah, nilai rata-rata ini dikali 2 ya. 108, kemudian 56 dikali 1, 56, kasusnya jumlahkan dapat 600 ya. Dibagi 10 ya, berupa jumlah frekuensi. 600 dibagi 10 dapat 60 kg ya. Ini di sini kita mendapatkan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Nah, kemudian untuk menentukan variansi bagaimana? Ya. Nah, kita tambah 3 kolom di sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian kita kurangkan masing-masing rata-rata ini. Ya, kita kurangkan dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Ya, jadi 54 dikurangi 60 dapat min 6. Ya. Kemudian 56 dikurangi 60 dapat min 4. Kemudian 58 dikurangi 60 dapat min 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini di pangkat 2. Min 6 pangkat 2 36 ya. Kemudian min 4 pangkat 2 16 dan seterusnya ya. Kemudian
hasil pengkuadratan tadi dikalikan dengan frekuensi. Ya. Jadi 2 dikali 36 dapat 72, kemudian 1 kali 56, 1 dikali 16 dapatkan 16. Ya. Kemudian dijumlah dapat 168. Nah, 168-nya dibagi 10. Ya. Dapat 16,8. Ya, dapatlah variansi dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan simpan bakunya? Nah, tinggal diakarkan saja, ya. Hasil variansi tadi diakarkan dapat 4,1 kg. Ya. Dapatlah simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata. Nah, simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata dinamakan atau diistilahkan standard error dari rata-rata. Ya. Jadi kalau kalian nanti mendengar istilah standard error dari rata-rata, itu maksudnya adalah simpangan baku dari distribusi sampling rata-rata. Ya. Itulah maksudnya standard error dari rata-rata. Jadi ini nama lain ya. Ini adalah nama lain ya untuk ini. Ya, nama lainnya itu. Ya. Nah, jadi kalian sudah paham sekarang bagaimana secara detailnya, ya, bagaimana secara detailnya mendapatkan 3 parameter ini, ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Nah, jadi kita sudah belajar mengenai keterkaitan ini, ya, barusan. Ya. Nah, ini berarti pertanyaannya sudah dijawab sekarang, ya. Oke. Jadi yang kuning ini, ya, itu berbeda sumber dengan yang ini. Ya. Nah, yang kuning ini, ya, itu sumbernya dari populasi. Ya. Nah, kalau yang biru ini sumbernya dari distribusi sampling rata-rata sebagai akibat dari kita melakukan sampling berdasarkan populasi yang ini. Ya. Nah, kemudian ternyata ada keterkaitan di antara parameter populasi dengan parameter distribusi sampling. Nah, keterkaitannya disingkat atau diringkas di tabel ini. Ya. Gitu. Jadi tabel ini menunjukkan keterkaitan, ya. Keterkaitan antara parameter populasi, ya, ini dengan parameter distribusi sampling rata-rata. Jadi sudah selesai membahas keterkaitan. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Ya, baik dari konsepnya maupun dari detail perhitungannya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Vicky. Dari yang di tabel PDF tadi, boleh dimunculkan lagi nggak, Pak? Boleh. Silakan sebentar ya, saya ini. Nah, ini. Ya, yang mana? Izin, Pak, untuk mengulangi yang bagian ini. X bar tadi di bawah. Yang mana? Ada negatif ini, Pak. Oh, ini. Yang ini? Iya. Ya, Iya, baik. Pak. Ya. Kolom ini diperoleh ya dengan cara mengurangkan kolom yang ini, kolom pertama untuk rata-rata sampel, ya, dengan rata-rata ini, ya, 54 dikurangi 60 dapat min 6, 56 dikurangi 60 dapat min 4. Semuanya dikurangkan dengan ini, dengan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata. Silakan mahasiswa lain atau Vicky masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Sudah, Pak. Cuman itu tadi aja bagian yang kelewat. Ya. Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Kalau ada yang kurang paham mengenai konsepnya maupun apa namanya itu teknik perhitungannya. Sini ada berapa orang mahasiswa nih? 20 orang mahasiswa ya. Kita ada berapa anggota?
Kelas kita ada berapa anggota? Kelas 1D ini ada berapa orang? Kira-kira? 25, Kak. Berapa? 25. Oh, 25. Oke, ya, ini lumayan banyak ya. Oke. Nah, oke, kita sudah belajar apa namanya itu tadi dua hal ya. Itu yang pertama kita belajar mengenai apa namanya itu bagaimana konsep dan teknik menentukan distribusi sampling rata-rata ya, itu tadi di bagian awal ya. Kita belajar bagaimana konsep dan teknik perhitungan, teknik penentuan distribusi sampling rata-rata ya. Kemudian di bagian kedua kita sudah belajar keterkaitannya ya. Nah, sekarang kita belajar bagian berikutnya, yaitu dalil limit pusat ya. Nah, dalil limit pusat kita lihat dulu di website ya. Tentu saja ini terkait dengan distribusi sampling. Judulnya adalah dalil limit pusat dalam distribusi sampling rata-rata ya. Nah, sekarang dari pemahaman yang telah kita miliki ya, itu kita sekarang tahu ya bahwa untuk setiap apa namanya itu untuk setiap cara sampling dan ukuran sampling yang berbeda ya, bentuk distribusinya berbeda. Itu kita sudah tahu ya sekarang. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya samplingnya itu apa namanya itu tanpa pengembalian ya, ukuran sampel 3, gambarnya akan begini gambarnya. Nah, kalau misalnya samplingnya dilakukan tanpa pengembalian, ya, tanpa pengembalian ukuran 2, gambarnya akan begini. Ya. Jadi ada ketergantungan, ya. Bentuk distribusi ini tergantung dari cara sampling dilakukan dan ukuran sampelnya. Ya. Nah, kalau kita lihat sepertinya tidak teratur. Ini bentuknya gini, ini bentuknya gini, nanti kalau diubah lagi samplingnya bentuknya gimana lagi, seolah-olah tidak ada keteraturan. Ya, tampaknya begitu. Tapi ternyata ya kalau kita dalami lagi ya, ternyata ada suatu keteraturan ya untuk kondisi-kondisi yang tertentu. Ya, ada keteraturannya rupanya ya. Nah, sekarang akan dibahas mengenai keteraturan itu ya. Di sini akan dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, bagaimana kalau sampel itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal ya. Nah, bagian kedua kita belajar bagaimana keteraturannya kalau sampel itu diambil dari populasi yang distribusinya tidak diketahui ya, atau bukan normal ya. Keteraturannya bagaimana ya. Nah, itu yang kita bahas sekarang ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih ya. Ini. Di bagian pertama ini sampelnya diambil dari populasi yang berdistribusi normal ya. Nah, gimana dalilnya ya, kita data ya. Jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpanan baku sigma, maka distribusi sampling rata-rata akan berdistribusi normal juga ya. Namun dengan rata-rata sebesar ini ya, sebesar rata-rata populasi, dan simpanan baku sebesar simpanan baku populasi dibagi akar N ya. Dan ini berlaku untuk sembarang ukuran sampel. Jadi kita tidak peduli ukuran sampelnya berapa ya, maka ini akan berlaku ya. Nah, sekarang kita coba apa namanya itu, kita coba lakukan simulasi ya. Kita coba lakukan simulasi ya. Kita lihat sebagai gambaran mengenai dalil tadi ya. Kita gunakan bantuan software ini ya. Software R ya. Nanti kalian lihat hasilnya kalian akan lihat gambarnya di bagian kanan bawah ya. Nanti kalian lihat hasilnya di sini
ya di kanan bawah. Nah, misalnya saya punya suatu populasi ya dengan rata-rata 240 ya. Anggap ini populasinya berupa rata-rata waktu menunggu ya di dalam suatu antrian ya, misalnya begitu ya. Nah, misalnya saya mempunyai populasi ya waktu menunggu ya itu sebanyak rata-rata 240 detik, simpan baku 5 detik ya. Kemudian dengan sampling kemudian saya akan melakukan sampling ya yang ukurannya misalnya ukuran sampel 40 ya. Ukuran sampel 40 atau jangan 40 lah. Misalnya ukuran sampelnya 20 lah ya. Ukuran sampel 20. Nah, kita lihat bagaimana distribusi sampling rata-ratanya kalau ukuran sampelnya 20 ya. Coba kita lihat hasilnya ya. Katanya akan berdistribusi normal. Kita lihat gambarnya ini. Nah, lihat. Ini gambarnya. Ya. Kita di sini bentuk kurvanya sudah mirip ya dengan apa? Distribusi normal ya. Ini. Kalau ukuran sampelnya 20. Ya. Nah, gimana kalau ukuran sampelnya cuma 10? Kita lihat kalau 10 gimana? Kalau ukuran sampelnya 10 ya. Nah, ukuran sampelnya 10. Berapa kecil ukuran sampelnya? Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kurva normalnya tetap muncul ya, bentuk kurva normalnya tetap muncul. Walaupun ukuran sampelnya hanya 10 ya. Gimana kalau sampelnya hanya 3? Kalau sampelnya 3 gimana? Nah, kalau sampel 3. Nah, ya. Bentuk kurvanya masih muncul ya. Kurva normal. Kalau 1 gimana ukuran sampelnya? Kalau ukuran sampelnya 1, maka gambarnya gimana? Nah, bentuk kurva normal tetap muncul ya, walaupun ukuran sampelnya 1. Nah, jadi itulah maksudnya tadi dalil yang pertama ya. Ini. Nih ya. Nah. Ya. Jadi kalau sampel ukuran N diambil dari populasi yang normal ya. Maka nanti distribusi sampling rata-ratanya akan normal juga